Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh, dan semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, sesuai jadwal kita pada hari ini, mata pelajaran kita adalah akuntansi perbankan syariah. Seperti beberapa minggu yang lalu, kita ada pertemuan meeting melalui Zoom. Di situ Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang materi kita hari ini. Ya, kita hari ini hanya melanjutkan saja materi yang sebelumnya sempat tertunda tentang menganalisis transaksi selain produk utama jasa perbankan syariah. Apa saja produk utama jasa perbankan syariah? Kalian tentunya sudah tahu ya. Oke, sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita mulakan dulu dengan membaca Bismillah. Oke, seperti yang sudah diketahui kemarin, ada sedikit yang kita pahami ya tentang transaksi jasa dalam perbankan syariah. Ada 6 transaksi jasa dalam perbankan syariah. Ada transaksi valuta asing, transaksi kartu plastik, cek perjalanan atau traveler's check, SDB atau Safe Deposit Box, letter of credit, LC, dan bank garansi. Nah, kemarin kita sudah membahas 2 transaksi jasa dalam perbankan syariah, yakni transaksi valuta asing dan transaksi kartu plastik. Ya, transaksi valuta asing. Jenis-jenis transaksi, objek dalam transaksi, di mana proses terjadinya. Contoh-contohnya, para pelakunya dan jenis-jenis transaksi di pasar valuta asing. Para pelakunya dalam transaksi valuta asing itu tidak hanya perbankan saja, melainkan ada perusahaan, ada masyarakat, ada perorangan, bank umum dan non-bank, broker, pemerintah, bank sentral, spekulator, dan arbitrase. Nah, jenis transaksinya itu ada 4, ada spot, forward, swap, option. Nah, dari kesemuanya transaksi spot saja yang diperbolehkan ya dalam ekonomi, dalam dalam Islam ya. Kenapa? Ya karena untuk transaksi-transaksi yang lain itu mengandung unsur spekulasi. Nah, kenapa transaksi spot ini diperbolehkan? Ya karena dilakukan secara tunai sehingga akan terhindar dari gharar, dan harus dilakukan secara simultan dalam melakukan jual beli valuta asing agar barang yang diperjualbelikan bersifat sama rata tanpa syarat, serta diyakini mampu menyediakan valuta asing. Lalu kita next saja langsung. Oke, ini yang kemarin yang kedua, transaksi kartu plastik. Nah, itu kemarin kita sudah mengetahui apa itu kartu ATM, apa itu kartu debit. Nah, kartu ATM itu adalah alat pembayaran yang menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan pemindahan dana, di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangkan secara langsung simpanan rekening ke pemegang kartu. Jadi kita ketahui bahwa kartu ATM itu adalah suatu alat yang bisa digunakan
untuk melakukan penarikan tunai atau transfer ya. Tentu saja di sini menggunakan sebuah alat yang namanya ATM atau mesin yang berbasis komputer yang diaktifkan. Tuh. Lalu kalau kartu debit untuk fisiknya itu sama dengan kartu ATM, hanya saja penggunaannya yang berbeda. Kalau kartu debit itu menggunakan mesin yang namanya edisi. Nah, itu perbedaannya. Tapi kalau untuk kartunya sama saja, sesuai dengan fungsinya ya. Lalu kalau dengan kartu kredit, apa bedanya dengan kartu kredit? Tentu saja berbeda, karena kalau kartu debit itu adalah dana kita sendiri ya, yang ada di bank, dana kita sendiri. Hanya untuk pembayaran transaksinya kita melibatkan pihak ketiga. Di sini pihak ketiga adalah bank. Namun kalau kartu kredit itu adalah kartu yang menggunakan ya, namanya kemarin katanya Handy itu adalah hutang. Nah, seperti itu. Oke, apa bedanya kartu kredit konvensional dengan kartu kredit syariah? Ya, di sini ada beberapa persamaan dan perbedaan kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional. Bisa kalian lihat di dalam tabel tersebut. Persamaannya ya sama-sama sebagai alat pembayaran. Ya, lalu persamaan yang lain adalah memiliki biaya tahunan, biaya keterlambatan, dan biaya lain, misalnya biaya materai. Yang ketiga, pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan dan penggunaan kartu sama saja. Lalu prosedur transaksi dalam mekanisme pembayaran melibatkan 3 pihak, yaitu bank penerbit, pemegang kartu, dan pedagang. Lalu perbedaannya apa? Ya, perbedaannya kalau kartu kredit konvensional itu dikenakan bunga ketika tidak bayar penuh tagihan atau hanya bayar minimum. Sedangkan kartu kredit syariah tidak ada bunga, namun penerbit kartu berhak menerima iuran anggota dari pemegang kartu, dan besaran iuran tentu saja di sini ditentukan penerbit kartu. Lalu perbedaan yang lain, MUI menetapkan sejumlah batas bagi bank, pemegang kartu, dan pedagang yang terkait kartu kredit syariah. Tidak riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai, tidak mendorong pemborosan, dan pemegang kartu juga harus lunas tepat waktu. Lalu perbedaan yang lain, untuk penerbit kartu kredit syariah itu boleh terima pembayaran atau penarikan cash sebagai jasa layanan dan penggunaan fasilitas. Nah, itu untuk ini ya, untuk kartu kreditnya. Lalu jasa yang selanjutnya, yang ketiga adalah traveler's check atau cek perjalanan. Nah, di mana di sini traveler's check itu adalah alat pembayaran semacam cek yang diciptakan untuk orang bepergian dan dapat diuangkan pada kantor bank yang mengeluarkan atau pada pihak yang ditunjuk. Ya, secara umum sih keuntungannya adalah memberikan kemudahan berbelanja, mengurangi resiko kehilangan uang, ya lebih aman daripada uang tunai. Karena pada saat pencairan, pemilik traveler's check ini harus tanda tangan di depan konter, dan harus sama seperti tanda tangan yang pertama pada saat pembelian traveler's check. Lalu memberikan rasa percaya diri, keren kan ya. Lalu masa berlakunya pun tidak terbatas, dan memberikan penggantian kepada pemilik jika terjadi kerusakan atau hilang. Itu keuntungannya.
Nah, traveler's check ini biasanya diterbitkan dalam mata uang yang kuat seperti dolar, pound sterling, yen, dan euro. Nasabah biasanya menggunakan untuk pembayaran biaya penginapan, restoran, belanja, dan tiket pesawat. Karena traveler's check sendiri itu dapat ditukar dengan uang tunai, disimpan dalam rekening giro dan dapat diwariskan. Oke, kita lanjut ke SDB, Safe Deposit Box. SBD ini merupakan jasa-jasa persewaan kotak untuk menyimpan dokumen atau surat-surat berharga. Jasa ini dikenal juga dengan Safe Locket. Nah, SDB ini berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Pembukaan SDB itu dilakukan dengan 2 buah anak kunci, di mana satu dipegang bank dan satu lagi dipegang oleh nasabah. Nah, berikut ini beberapa rukun dan syarat Safe Deposit Box. Jadi dalam perbankan syariah ada beberapa rukun dan syarat jika kita ingin memiliki SDB. Pertama, ya ada pernyataan ijab dan kabul. Lalu pihak-pihak yang berakad di sini yang berkontrak terdiri atas pemberi sewa, lalu penyewa, pemberi sewa dan penyewa. Objek kontrak atau pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin. Lalu ada syugat ijarah, itu berupa pernyataan dari kedua pihak yang berkontrak, baik secara verbal maupun dalam bentuk lain yang ekuivalen, ya tentu saja yang ekuivalen. Dan cara penawaran dari pemilik aset dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa atau nasabah. Ini fitur dan mekanisme umum pada SDB, Safe Deposit Box. Jika penyewa meninggal dunia, yang berhak mengambil simpanannya adalah ahli waris yang sah. Manfaatnya, ada beberapa manfaat dari SDB. Ya, barang-barang berharga yang dimiliki masyarakat semakin banyak. Ya, jadi perlukan sarana penyimpanan yang lebih aman. Kalau cuma ditaruh di rumah, ya resikonya besar ya. Lalu penyimpanan barang-barang berharga akan lebih aman bila disimpan di SDB. Barang-barang disimpan dalam box tersendiri. Kunci box ini dipegang oleh penyimpan masing-masing dan master key-nya, kunci utamanya dipegang oleh karyawan bank sehingga penyimpan lebih aman. Lalu penyimpan barang dapat sewaktu-waktu mengambil atau menyimpan barangnya selama masa berlakunya sewa kontrak SDB, asalkan sesuai dengan peraturan. Lalu Safe Deposit Box sendiri itu merupakan sumber pendapatan bagi bank tersebut. Oke, kita lanjut jasa perbankan yang lain. Ada yang dikenal dengan LC atau Letter of Credit. Nah, Letter of Credit ini adalah suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah atau importir untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan penjual atau eksportir. Nah, ketentuan Letter of Credit atau LC di sini ada ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama, syarat objek pembayaran dijamin oleh LC Syariah. Sini transaksi tersebut merupakan kewajiban dari importir sendiri. Jelas nilai dan spesifikasinya. Objek yang dijamin tidak bertentangan dengan syariah. Lalu penetapan imbalan jasa atau ujrah bank, dan nasabah di sini memberikan dana yang sama dengan jumlah tagihan. Jenis-jenis letter of credit itu ada 2. Ada letter of credit impor syariah dan ada letter of credit ekspor syariah. Lalu untuk proses analisisnya,
pembiayaan LC, maaf, pembiayaan LC syariah. Nah, pembiayaan LC syariah ini memiliki proses analisis yang perlu dilakukan, yakni mengidentifikasi kebutuhan nasabah apakah ingin membiayai ekspor atau impor. Dalam hal seorang nasabah memerlukan pembiayaan impor, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah nasabah memiliki dana atau tidak. Lalu dalam hal seorang nasabah memerlukan pembiayaan ekspor, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah nasabah memiliki dana atau tidak. Jika nasabah memiliki dana, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah dana yang dimiliki nasabah tersebut cukup atau tidak. Nah, jika dana yang dimiliki nasabah cukup, Bank Islam dapat menggunakan akad wakalah bil uzrah. Namun jika dana nasabah itu tidak cukup, ya akad yang dapat digunakan adalah wakalah bil uzrah dan qard atau musyarakah. Nah, kita lanjut ke bank garansi atau kafalah. Bank garansi itu adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank, oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan badan, atau lembaga keuangan lainnya dalam bentuk surat jaminan. Nah, ada jenis-jenis bank garansi. Di sini ada 6, ada garansi penawaran, garansi pelaksanaan, garansi atau uang muka, garansi pemeliharaan, garansi kepabeanan, dan garansi pembayaran tunai. Nah, garansi penawaran itu adalah garansi bank garansi yang diperlukan untuk mengikuti penawaran atau tender suatu proyek atau transaksi dalam bank garansi. Nah, itu nanti kalian silahkan browsing saja apa yang maksud dengan jenis-jenis bank garansi tersebut. Soalnya waktu ya ini kelamaan. Fitur dan mekanisme bank garansi ini. Secara umum, fitur dan mekanisme bank garansi adalah sebagai berikut. Kontraktor terjamin memberikan agunan bank transaksi kepada bank penjamin. Kontraktor atau terjamin di sini membayar biaya-biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya administrasi, provisi, pajak, dan materai. Kontraktor memberikan sertifikat bank garansi kepada kontraktor yang terjamin. Di sini kontraktor yang terjamin itu memberi sertifikat garansi ke pemilik proyek. Lalu pemilik proyek memberikan proyek kepada kontraktor untuk dikerjakan. Pemilik proyek penerima jaminan mencairkan sertifikat bank garansi ke bank jika kontraktor ya. Lalu bank penjamin membayar sertifikat bank garansi kepada pemilik proyek. Pemilik proyek mengembalikan sertifikat bank garansi kepada kontraktor, dan selanjutnya silahkan bisa dibaca sendiri. Nah, mungkin untuk hari ini itu saja pembahasan kita, dan sebagai oleh-olehnya nanti akan Ibu share soal-soalnya. Ya, terima kasih untuk perhatiannya Ibu Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.